Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini Ustadz Ahmad Kainama kena batunya guys. Jadi dia mengutip sumber dari Google karena dia memang Ustadz Google. Dan sumber yang dikutip itu ternyata senjata makan tuan. Justru mendukung data-data kekristenan. Padahal niatnya dia ini ingin mempermalukan Yesus, mempermalukan Kristen dengan mengutip data dari Wikipedia. Sebelumnya mari kita melihat kelucuan berikut ini. Berikut adalah, geser lagi, ulang. Nah, berikut adalah rangkuman bagian-bagian Talmud yang mendukung fakta-fakta. Ya kan, benar nggak? Ya. Yesus dilahirkan dalam situasi yang tidak lazim. Mendorong, apa tuh? Mana dia? Mendorong beberapa rabi. Iya, tapi kita nggak bisa bahas. Menyebutkan sebagai Ben Pandira. Terus? Dan seorang anak haram dari wanita penzina. Bukan orang Islam yang bilang ya? Ya. Bukan orang Islam. Maria, ibu Yesus adalah putri Heli atau Eli. Iya, terus? Yang selanjutnya Yesus dirajam, lalu digantung pada hari menjelang Paskah. Kasihan Yesus, kasihan kalau dibacain terus. Katanya Ustadz Kainama ini lulusan Universitas Haifa di Israel. Tapi dia tidak pernah kedapatan sekalipun menunjukkan bukti literatur yang jelas. Selalu dari Google. Nih contohnya ya, dari Wikipedia. Lucunya dia tidak membaca semua data-data yang dia kutip. Hanya ambil 2 poin saja. Dan begitu dia lihat poin selanjutnya, dia bilang stop sampai situ saja. Kasihan Yesus. Padahal sebenarnya kasihan dia sendiri ya. Kalau dia baca sampai akhir, dia itu pasti malu. Tapi ya bagaimanapun juga dia tidak pernah punya malu. Oke, mari kita melihat sumber yang dikutip oleh Ustadz Kainama di Wikipedia, di Google. Ustadz Google selalu memberikan referensi dari Google. Mari kita membaca. Yang pertama, Yesus dilahirkan dalam situasi yang tidak lazim. Mendorong beberapa rabi menyebutnya sebagai Ben Pandira dan seorang anak haram dari wanita pezina. Nah, kenapa orang-orang Yahudi menyebut Yesus itu anak dari Pandira atau Pantera? Ini sebenarnya adalah plesetan dari kata Parthenos yang berarti perawan atau anak darah. Dalam Alkitab, Yesus dikatakan dia anak perawan Maria. Nah, anak perawan ini memakai kata Yunani yaitu Parthenos. Orang-orang Yahudi memplesetkannya dengan Pantera. Jadi menurut orang Yahudi, dia menuduh Maria ini berzinah dengan serdadu Romawi yang bernama Pantera atau Pandira. Jadi mereka menyebut dengan sebutan Ben Pandira atau anak dari Pandira. Itulah alasan kenapa mereka menyebut dengan Ben Pandira. Yang kedua, Maria ibu Yesus adalah putri Heli atau Eli. Nah, ini cocok dengan Alkitab. Tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Mari kita lihat ya. Injil Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Eli ini adalah bapaknya Maryam. Kalau di dalam Lukas menulis silsilah Yesus berdasarkan dari silsilah ibunya. Tapi Matius menulis silsilah itu dari silsilah Yusuf, yaitu bapaknya Yesus. Itu bedanya antara silsilah Lukas dengan Matius. Jadi, yang dikutip oleh Ustadz Kainama di poin yang kedua itu betul bahwa Maria adalah anak Eli atau Heli. Ini berbeda dengan Al-Quran karena Al-Quran mengatakan Maria adalah anak Imron. Berbeda ya. Nah, kemudian mari kita lanjut ke poin 3. Yesus dirajam lalu digantung pada hari menjelang Paskah. Ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab.
Lanjut, Yesus membuat dirinya sendiri hidup dengan nama Allah. Nah, menurut orang-orang Yahudi, Yesus itu hidup karena nama Allah. Yesus hidup karena dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah yang berasal dari Allah. Firman Allah yang sejak kekekalan berdiam diri di dalam Allah. Dan kemudian firman Allah itu nusul menjadi manusia yang disebut dengan nama Yesus. Itulah kenapa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian data ini sebenarnya masih cocok dengan Alkitab ya, karena Yesus membuat dirinya sendiri hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Selanjutnya, Yesus adalah seorang anak perempuan. Yesus adalah putra seorang perempuan, bandingkan Galatia 4 ayat 4. Kemudian Yesus mengklaim sebagai Allah, anak Allah, dan anak manusia. Memang Yesus mengatakan itu. Kemudian Yesus naik ke langit dan mengklaim akan datang kembali. Alkitab juga mengatakan itu. Yesus mempunyai sedikitnya 5 murid. Sedikitnya 5 murid kan? Dia punya 12 murid, kemudian 70 murid, dan banyak murid-murid yang lain. Yesus melakukan mujizat, yaitu mempraktikkan ilmu sihir. Jadi orang-orang Yahudi ini menuduh mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah sihir. Ini sebenarnya hanya propaganda orang-orang Yahudi, para imam, untuk menangkap dan membunuh Yesus. Itu saja, cukup. Itu alasan orang-orang Yahudi. Dan kemudian, nama Yesus mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Nah, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Bagaimana dengan Isa yang ada di dalam Islam? Apakah di dalam Islam Isa bisa dipakai untuk menyembuhkan orang? Kemudian, ajaran Yesus mengesankan bagi seorang rabi. Jadi, bagaimana Ustadz Kainama? Kenapa Anda hanya berhenti di poin kedua dan Anda tidak melanjutkan poin selanjutnya? Padahal poin selanjutnya ini lebih menarik dari poin 1-2. Karena ini justru mendukung kekristenan. Ini adalah senjata makan tuan. Karena kalau mengutip mengutip sumber itu hanya secuil-cuil, sama ketika dia mengutip Alkitab itu hanya satu ayat gitu ya, kemudian ditafsirkan sendiri-sendiri. Ngawur, kali ini benar-benar malu dia ini karena data Google yang dia kutip sendiri. Demikian dari saya, semoga kita diberkati. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.